Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam, Bapak. Salam sehat dan salam sejahtera. Saya ucapkan selamat malam dan selamat bergabung para peserta webinar dan para narasumber dalam forum diskusi hukum bersama media. Nah, saya sangat antusias sekali dalam acara ini. Perkenalkan, saya Analisa SE yang pada hari ini Bapak Ibu. Dan mungkin saya akan memperkenalkan Bapak moderator kita pada malam hari ini, yaitu ada Bapak Yusdiansyah. Bapak Yusdiansyah adalah owner, pimpinan media koran, radio broadcaster, public speaking coach, dan new answer. Gitu, Bu. Dan Bapak semua. Mungkin tak kenal maka tak sayang, makanya harus diperkenalkan terlebih dahulu. Dan di sini sudah ada hadir juga Bapak Suki Sari SH selaku narasumber kita, yaitu seorang advokat, praktisi hukum, managing law firm Sukisari dan partner. Dan mungkin sudah hadir juga ada Ibu Anika Rahmawati SHC ME CLA, seorang atlet juga dan memiliki firm juga. Dan ada narasumber kita Bapak Donke Ridon KSH MSc LLM, Senior Partner DKMS Lawyers. Nah, mungkin itu sudah saya sebutkan untuk moderator malam ini dan para narasumber hebat kita pada malam hari ini untuk diskusi hukum bersama media. Baik, untuk Bapak moderator, boleh dipersilahkan untuk acara pada malam hari ini. Boleh Bapak Bapak Yus? Pak Yus dia. Maaf Pak Dodi. Bapak Yus Diansanya sudah hadir? Belum masuk. Belum masuk, Bu. Belum ya? Oh, belum masuk. Baik, kita masih menunggu ya Bapak Ibu ya. Kita sambil menunggu Pak Yus hadir. Dimulai ini. Pembicara pertama aja, Bu. Oh, baik. Baik, untuk pembicara pertama boleh untuk dibuka oleh Ibu Anika Rahmawati SH. Saya persilahkan Ibu. Terima kasih Ibu Analisa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk media CEO Group telah menginisiasi webinar ini. Dan tidak lupa juga salam kenal dan terima kasih kepada semua kawan jurnalis. Dalam kesempatan ini, perkenalkan saya, Anika Rahmawati, saya sebagai Managing Partner ARCN Firm. Sebelum aktif menjadi praktisi, saya juga sebagai jurnalis pada media pengawasan hukum dan bisnis pada salah satu surat kabar. Dan sampai saat ini saya masih aktif menulis seputar perkara yang saya tangani, yang saya buat menjadi sebuah novel. Dan saya telah mengikuti beberapa pelatihan bersertifikat seperti pelatihan trainer negosiator, kemudian pelatihan mediator non-hakim yang terakreditasi Mahkamah Agung, dan pelatihan mediator auditor hukum. Dan masih banyak lagi pelatihan lainnya. Nah, pada webinar ini, topik yang akan saya bahas adalah mengenai proses mediasi pada kasus ketenagakerjaan dengan penyelesaian perkara baik litigasi dan atau non-litigasi, khususnya terhadap perkara perselisihan hubungan industrial yang marak terjadi selama pandemi COVID-19. Saya sebagai advokat sangat mengapresiasi kawan-kawan advokat yang masih bergelut dalam perkara ketenagakerjaan, yang dimana kita ketahui prosesnya sangat lama dan tidak efisiensi, mengingat pekerja sudah tidak lagi bekerja, dan apabila menempuh proses persidangan, tidak menjamin keadilan bagi pekerja itu sendiri. Nah, mengapa saya katakan? Sedikit saya jelaskan, untuk dapat menyelesaikan kasus ketenagakerjaan, kita harus melewati beberapa proses.
yakni satu proses bipartit, kemudian kedua proses tripartit, dan yang ketiga adalah proses persidangan pada pengadilan hubungan industrial. Dalam hal ini, pekerja dapat didampingi bipartit tidak mencapai kesepakatan. Nah, mediasi bipartit apabila proses mediasi tidak mencapai kesepakatan akan dilakukan mediasi pada suku dinas tenaga-kerjaan dengan proses mediasi tripartit yang dilakukan oleh mediator hubungan industrial yang ditunjuk oleh suku dinas tenaga-kerjaan. Nah, sampai di sini yang menarik buat saya adalah ketika mediasi tripartit yang dilakukan oleh mediator HI atau mediator hubungan industrial, beberapa pekerja mendapatkan kendala selama proses mediasi dilaksanakan. Contohnya, pada saat tidak mencapai kesepakatan, pekerja sulit sekali mendapatkan anjuran yang dikeluarkan yang wajib dikeluarkan oleh mediator HI. Nah, padahal jelas disebutkan dalam pasal 13 ayat 2 Undang-Undang PHI, anjuran tertulis bagaimana dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak sidang mediasi pertama harus disampaikan kepada para pihak. Namun dalam fakta sering kita alami adalah mediator HI itu sulit sekali dan sering sekali mengulur-ulur waktu untuk mengeluarkan anjuran bagi pekerja. Dan kemudian yang terakhir adalah proses persidangan pada pengadilan hubungan industrial yang masih dikenakan biaya untuk nilai tuntutan di atas kurang lebih 150 juta. Yang dimana kita ketahui pekerja yang melanjutkan proses kasus ketenagakerjaan sudah tidak lagi bekerja dan menuntut haknya diberikan. Nah, seiring proses persidangan yang cukup panjang dengan adanya penundaan yang dilakukan dari pihak pengadilan, menambah penderitaan baik waktu dan biaya baik untuk pekerja itu sendiri atau juga kuasa hukumnya. Dari beberapa pemaparan proses atau teknis yang sudah saya sampaikan, ada pendapat dan pandangan saya untuk pemerintah mengevaluasi proses mediasi kasus ketenagakerjaan. Alangkah baiknya untuk proses mediasi pada suku dinas tenaga kerja dapat ditiadakan karena sangat tidak efektif dan tidak efisiensi, hanya menambah beban negara. Andaikan mediasi dapat dilakukan dengan mediasi hakim mediator pada proses persidangan sehingga dapat menciptakan pengadilan yang mudah dan efektif. Nah, berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami, terutama dalam menangani kasus PHI ini, sehingga membuat saya terinspirasi untuk membuat sebuah program asuransi hukum khusus ketenagakerjaan, mengingat akan mulai diimplementasikannya Undang-Undang Ciptaker. Fungsi dari asuransi hukum ini untuk menjadi konsultasi, pengawasan, serta tindakan hukum yang perlu bagi pekerja. Tentunya juga untuk menghemat ya anggaran negara supaya bisa dipangkas untuk disnaker seperti itu. Nah, ketentuan dan syarat asuransi hukum kurang lebih seperti asuransi lainnya, bisa diklaim oleh pekerja. Sementara untuk pembahasan topiknya proses mediasi ini, kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada kekurangan, mohon dikoreksi. Dan mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang mau ditambahkan, boleh silakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik, Bu Anika Rahmawati SH. Terima kasih banyak Ibu atas pemaparannya tadi. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan mikrofonnya silakan dibuka agar lebih jelas lagi gitu kan. Mungkin ada yang mau dipertanyakan, silahkan untuk para rekan-rekan media. Boleh Pak Saifuddin, Pak Berlin, mau ditanyakan kepada Bu Anika. Ya, mungkin untuk Bapak Sukisari yang lagi masih nyetir, berhati-hati Pak. Terima kasih Bu. Iya. Mungkin ada Pak Aras dari Konawe Utara. Wah, luar biasa, jauh sekali ya Pak. Ada Pak Yudi, ya, boleh dipertanyakan. Silakan Bapak Aras, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya tertarik dengan apa yang Ibu jelaskan tadi, dan pertanyaan saya untuk sementara cukup sederhana. Apakah Anda sudah ada di daerah-daerah se-Indonesia atau baru di wilayah di Bekasi? Yang pertama. Nah, yang kedua, saya tertarik dengan asuransi apa tadi? Perlindungan hukum ya. Nah, apakah mengikuti tenaga kerjaan saja atau para pekerja penerima upah, ataukah termasuk bagi pekerja yang bukan penerima upah seperti petani, nelayan, gitu. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bengki saya. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Boleh saya jawab sekarang Pak untuk jawabannya? Jadi seperti ini Pak. Kalau untuk asuransi hukum, kita khususkan terlebih dahulu untuk tenaga kerja tentunya yang masih aktif ya. Nanti untuk setiap bulannya kita akan potong biayanya ada dari hasil atau upah mereka bekerja. Nah, kemudian apabila nanti suatu saat ada pemutusan hubungan kerja atau mungkin ada prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan, maka untuk biaya asuransi tersebut bisa diklaim untuk digunakan untuk proses pengurusan penyelesaian perkaranya, seperti itu Pak. Nah, apabila tidak ada proses tersebut, untuk asuransi bisa diklaim seperti itu. Jawabannya seperti itu Pak. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang lain. Bagaimana Bapak Aras? Ada tadi, mohon maaf. Ada tadi yang pertama, apakah jaringan yang Ibu maksud itu untuk perlindungan, apakah hanya di wilayah Indonesia Barat saja atau Bekasi atau Jakarta atau sudah se-Indonesia begitu? Baik. Mohon maaf ini. Demikian. Dengan Pak Aras, mohon maaf ya, saya salah menyebutkan nama sebelumnya dengan Pak Aras, mohon maaf. Jadi kalau untuk wilayah, kalau bisa kita semua buka Pak untuk di semua cabang di setiap wilayah, dan tidak hanya untuk mereka yang karyawan tetap atau karyawan yang tidak tetap, tapi bisa juga seperti maaf ya saya sebut seperti ojek online yang mereka kan memang tidak dapat payung hukum karena kan hanya kemitraan. Nah, itu juga butuh asuransi hukum gunanya mempayungi mereka apabila terjadi kecelakaan atau mungkin perampokan dan lain sebagainya, seperti itu Pak. Jadi untuk wilayah seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Saya tunggu Bu kehadirannya di Sulawesi Tenggara, karena di wilayah Sulawesi Tenggara juga saya rasa sama dengan daerah-daerah lain, banyak membutuhkan proses itu. Mas ini dulu bentar ya. Demikian Bu. Mana? Oh ya. Baik, Pak Aras, cukup atau bagaimana? Oke, mantap untuk sementara. Ya. Terima kasih Bu Ana. Itu aja Pak. Sudah jelas Pak. Pak Aras, baik. Nah, di sini sudah ada Pak Yudiansa selaku moderator kita pada malam hari ini. Baik, saya serahkan acara ini pada Pak Yusdiansyah, Pak. Silakan Pak. Enggak apa-apa, padahal dilanjut saja. Mohon maaf, saya memang baru bergabung karena masih ada tugas barusan. Ya mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan kesehatan. Amin. Ya, dan alhamdulillah bisa bergabung juga malam hari ini untuk mengikuti webinar. Ya, narasumber kita sudah hadir ya, sudah menyampaikan materi. Ya, mungkin Ibu Andika Rahmawati SH sudah memberikan sudah memberikan pemaparan. Mungkin ada dilanjut lagi narasumber yang lainnya, ada Pak Sukisari. Pak Yusdiansas. Ya, silakan Pak Sukisari ya akan memberikan materi pada malam hari ini. Memang topiknya juga cukup menarik. Ini terkait dengan
hukum, ya, media dan aspek hukum biasanya, karena belakangan ini juga sangat gencar nih kaitan media dan juga karya jurnalistik dengan hukum, ya. Ada beberapa waktu yang lalu juga sempat viral ya mengenai karya jurnalistik yang bersentuhan dengan hukum. Nah, mungkin para narasumber di sini bisa memberikan pemaparan dan juga pencerahan nih untuk rekan-rekan, terutama rekan-rekan media terkait dengan aspek hukum di dalam sebuah media, dalam kaitannya baik itu dengan pemberitaan ya maupun juga dengan perusahaan medianya. Mungkin untuk narasumber kita yang kedua bisa disampaikan sedikit terkait dengan hal tersebut ya. Kemudian juga nanti rekan-rekan tentunya akan bisa berdiskusi juga dengan para narasumber. Silakan untuk narasumber kita yang kedua ya, Bu Analisa, boleh ini kita berikan waktu dan kesempatan. Baik, silakan Bapak Sutisari SH. Ya, sudah bergabung beliau? Apabila belum mungkin bisa dilanjutkan tadi narasumber kita yang pertama. Sampai kita nantikan bisa tersambung dengan Oke, kita kembali terhubung. Ya, apakah narasumber kita juga sudah terhubung kembali? Belum. Ya, iya, masih kita nantikan ya untuk kembali bergabung narasumber kita pada malam hari ini, juga untuk rekan-rekan yang lain. Ya, tadi sempat terputus sebentar. Iya. Ya, apakah audio saya terdengar cukup jelas? Terdengar jelas sekali, Pak. Jelas ya, Mbak Analisa ya. Iya. Jelas. Nanti sebentar kita bisa lanjutkan kembali webinar kita yang memang cukup menarik sebetulnya untuk pembahasan kita malam hari ini, karena terkait dengan aspek hukum ya di dalam kegiatan media itu sendiri gitu. Ini hal yang sangat krusial, yang sangat penting, karena memang profesi sebagai jurnalis ataupun juga media ini sepertinya memang sangat dan wajib harus juga dibekali dengan pengetahuan hukum yang cukup mumpuni, karena sangat mungkin ya untuk bersentuhan dengan hukum ya terkait dengan apa yang kita sampaikan lewat tulisan ya, lewat pemberitaan. Jadi memang ini satu hal yang sangat penting juga memahami aspek-aspek hukum dalam kegiatan bermedia. Apalagi sekarang kebanyakan media sudah dalam bentuk digital ya, berupa website atau juga mungkin ada yang melalui media sosial. Nah, ini banyak juga keterkaitannya dengan aspek-aspek hukum, terutama ya saat ini yang memang sering digunakan adalah Undang-Undang ITE. Ya, ini yang katakanlah masih menjadi satu hal yang sering ya digunakan untuk menjerat ya para jurnalis dan juga media apabila kita tidak memahami aspek-aspek hukumnya ya, seperti itu. Nah, mungkin ya abang kita Bang Sukisari sudah bergabung. Selamat malam Abang Da. Selamat malam Mas Yus dan hostnya dan juga rekan-rekan advokat yang lain dan juga peserta. Dari tadi saya bicara terputus ya rupanya ya.
Iya, Iya, terputus putus, sebentar. Pak. Iya. Oke. Silakan bisa Oke, saya dilanjutkan, ulangi. Abang Dan. Ya, siap. Saya ulangi ya. Mungkin saya akan Baik, Pak. membahas mengenai penulisan berita, khususnya berita hukum ya. Kadang-kadang rekan-rekan menulis itu kurang jelas. Kemarin ada salah satu lawyer menggugat dan menang, beritanya itu nggak jelas. Tidak mencantumkan perkara nomor berapa, kemudian apa yang digugat, perbuatan melawan hukum atau wan prestasi, itu nggak jelas. Di sana hanya dicantumkan bahwa dia menang dan juga salah satu asuransi harus membayar dia. Selesai. Nah, kadang-kadang teman-teman media lupa hukum Kipling ya. Semua orang tahu, kalau yang pernah belajar jurnalis pasti mengenal lah ya metode Kipling, yaitu 5W 1H. Ya, terdiri dari words, apa yang terjadi, ya kan? Apa yang terjadi, wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Kemudian who, siapa, penggugatnya siapa, tergugatnya siapa, ya kan, hakimnya siapa, majelis hakimnya, PP-nya siapa gitu. Itu nggak jelas, ya kan. Makanya harus dicantumkan why, mengapa itu terjadi, ya kan. Kemudian kapan peristiwanya, bukan hanya gugatannya kapan, tapi peristiwa hukumnya itu kapan terjadinya. Misalnya terjadinya setahun yang lalu ketika ngajukan gugatan dicairkan, nggak cair, ya kan. Bagaimana terjadinya peristiwa itu? Nah, itu harus dijelaskan. Dengan demikian, pembaca juga jelas memahami dan mencernanya. Kemudian rekan-rekan pers juga tidak perlu khawatir, karena ada sekarang namanya SKB Undang-Undang ITE, ya. Jadi sudah ada tuh SKB ya, surat keputusan bersama antara Kemenkominfo, Kapolri, dan Kejaksaan Agung. Di mana kalau di dalam pedoman implementasi itu dikatakan untuk pasal 27 ayat 3 mengenai pencemaran nama baik, itu huruf L-nya itu dikatakan untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 itu, diberlakukan mekanismenya tentang pers sebagai lex spesialis, bukan langsung kena pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Kasus terkait pers itu perlu melibatkan Dewan Pers dulu, ya, untuk diperiksa dulu oleh Dewan Pers apakah itu pidana atau bukan. Tidak seperti yang sekarang langsung dilaporin, langsung kena pidana, ya. Tetapi kalau wartawannya sendiri atas nama pribadi, nah, kalau terjadi pencemaran nama baik, ya, akan diproses sesuai dengan Undang-Undang itu pasal 27 ayat 3. Oleh karena itu, saya mengharapkan teman-teman wartawan, ya, teman-teman media, penulis juga menarik, singkat, ringkas, padat isinya, memakai kaidah bahasa Indonesia yang baik, sehingga itu juga menarik pembaca untuk membacanya. Tidak terlalu panjang, tapi memenuhi ketentuan prinsip itu tadi, 5W 1H. Ya. Demikian yang saya sampaikan, mungkin teman-teman media atau bisa bertanya atau saran lebih lanjut. Terima kasih banyak. Selamat malam. Ya, demikian ya pemaparan dari abang kita. Ya, yang Kalar, Bang. sudah. Ya. Bertanya. Ya, silakan. Untuk yang lain, pada saat narasumber maupun juga peserta tengah memberikan pertanyaan dan dialog, mohon untuk audionya bisa di-mute terlebih dahulu ya, supaya audio kita tidak terganggu. Oke, silakan Abang Dar. Ya, begini Bang ya. Sebagaimana yang dikatakan narasumber tadi, Bapak, memang kita Indonesia kan, istilah kita kan, ini kan pers dilindungi undang-undang juga. Tapi sekarang mungkin karena ada bisnis, mungkin karena ini, tapi kan sebenarnya kan harus dilindungi undang-undang. Kita kan mengacu Undang-Undang nomor 40 tahun 99.
Kalau menurut saya, Bang. Tapi sebenarnya kita juga tahu, kita insan pers ini uh, ada etika, kode etik, gitu. Bagaimana tadi dikatakan Bapak narasumber mengatakan benar. Tapi sekarang ini kalang kabut kita punya. Kalau saya bisa prediksikan, kalau insan pers sekarang agak lemah. Gitu, Bang. Iya. Mungkin karena kekuatan tidak ada pelatihan atau bagaimana. Saya bertanya, apakah memang pers itu dilindungi undang-undang atau tidak? Karena banyak kejadian sekarang pemberitaan yang begini, praduga tak bersalah, begini. Itu kekuatan pers. Saya mau katakan, apa kita benar-benar dilindungi di undang-undang atau tidak? Begitu, Bang. Oke, ya cukup Bang. Ya nanti kita akan coba nantikan jawabannya. Intinya tadi, apakah memang benar jurnalis ini dilindungi oleh undang-undang ya? Memang kita jelas sudah mempunyai Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Tapi kan apakah memang implementasinya sudah sesuai seperti itu? Atau mungkin juga sedikit tambahan pertanyaan untuk narasumber kita pada malam hari ini terkait membedakan produk jurnalistik dengan produk non jurnalistik. Ya, apakah yang dimaksud dengan produk jurnalistik itu adalah sebuah karya yang memang dituangkan atau disampaikan melalui web ya atau media elektronik resmi di perusahaan media, ataukah ada tambahan lain nih yang disebut dengan produk jurnalistik tersebut ya, dan kemudian untuk menyikapi antara produk jurnalistik dan juga bukan non produk jurnalistik ini seperti apa dengan kaitannya tadi seperti itu. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu sebelum nanti kita memberikan kesempatan kembali kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan kembali ya. Ya. Jadi begini, Pak kita ya silakan. Dengan adanya SKB Undang-Undang ITE itu sudah berlaku sejak 23 Juni 2021. Mungkin sebelumnya terjadi, tapi sekarang semua laporan mengenai pasal 27 ayat 3 sudah tidak bisa lagi langsung serta-merta diterima. Apabila tetap diterima ya tinggal laporkan ke Propam aja atau Paminal ya. Karena semuanya juga sudah tahu bahwa sudah berlaku sejak 23 Juni 2021. Apabila sampai pun misalnya bergulir, tetap hakim akan memutuskan tidak bersalah. Kenapa? Karena di dalam hukum ada namanya asas 1 ayat 2 ya. Kita punya seseorang itu yang didakwa atau diadili, ada ketentuan baru, dia berhak menggunakan ketentuan baru itu, yaitu SKB Undang-Undang ITE ini yang 23 Juni 2021 sudah berlaku. Di mana di sini ditentukan untuk karya jurnalistik tidak bisa lain-lain dipidana kalau atas nama institusi pers. Makanya sebaiknya walaupun media online terdaftar secara resmi sehingga itu ada institusi pers gitu. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Kecuali dia tulis pribadi, nah itu termasuk opini atau apa. Nah, opini pun juga diatur bahwa opini itu bukan merupakan suatu pidana. Karena di dalam SKB Undang-Undang ITE juga diatur bahwa suatu pendapat, opini itu bukan pidana, tidak bisa dipidanakan. Ya.
Jadi sejak 23 Juni, kecuali yang lalu-lalu pun harus bisa dibuktikan dulu baru boleh diajukan lebih lanjut. Ya itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, ya terima kasih sudah cukup penjelasannya ya, Abang Dah. Untuk yang lainnya, silakan, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita pada malam hari ini, ya, terkait dengan aspek hukum ya dalam pemberitaan, kemudian juga dalam kaitannya dengan urusan media. Ya, tadi sudah disampaikan memang bahwa sekarang ini tidak bisa serta-merta sebuah karya jurnalistik, walaupun itu bersifatnya opini tadi, itu langsung dijerat dengan Undang-Undang ITE ya pada saat itu disampaikan melalui perusahaan media ya atau media yang resmi seperti itu. Walaupun memang saat ini kebetulan ya, sangat kebetulan juga bahwa belakangan hari ini kan jagat medsos ini ramai ya dengan pemberitaan mengenai salah satu institusi penegak hukum yang dianggap oleh masyarakat belum terlalu memuaskan atau belum perform gitu. Dan itu pun dipicu oleh sebuah karya jurnalistik dari rekan-rekan media ya, dari hasil investigasi di mana disampaikan bahwa pihak aparat penegak hukum belum ya melaksanakan tugasnya secara maksimal, dan ini menimbulkan satu polemik juga ya. Kemarin sempat trending dengan tagar-tagar gitu ya, menyoroti terutama aparat kepolisian gitu ya, dan kemudian ini juga disambungkan juga dengan berbagai macam artikel ya di media massa yang menyoroti kinerja dari aparat. Nah, ini masih banyak juga kekhawatiran dari masyarakat, khususnya juga bagi para insan pers ya. Ini bagaimana nih cara kita menyampaikan sebuah berita ya, sebuah opini juga dari masyarakat, dan kita buat dalam bentuk sebuah karya jurnalistik, tapi ini tidak bisa atau jangan sampai terjerat dengan Undang-Undang ITE. Tadi apabila sudah ada kesepakatan SKB 3 Menteri seperti yang tadi disampaikan oleh Abang kita ya, Bapak lawyer kita. Nah, ini memang apakah sudah tersosialisasikan dengan baik sampai dengan ke tingkat yang paling bawah? Karena memang ada sedikit pesimisme juga dari masyarakat bahwa ini SKB 3 Menteri, bahkan sebelum ini terbit itu juga sempat ada perkap ya atau MOU antara Kapolri pada saat itu. Saya memang lupa ya tahun berapa, tapi ada MOU antara Kapolri ya dengan tidak salah dengan Dewan Pers pada saat itu untuk ya memperlakukan sebuah karya jurnalistik adalah tidak bisa langsung dilaporkan sebagai sebuah tindak pidana gitu ya. Nah, tapi dalam perjalanannya ini seringkali petugas yang berada di bawah gitu ya, di tingkat Polsek katakan atau Polres, ini masih belum memahami perkap atau MOU dengan Kapolri tersebut, dan sekarang SKB ini juga sudah timbul. Apakah sosialisasinya sudah cukup memadai untuk seluruh aparat penegak hukum? Pertanyaannya juga seperti itu mungkin ya. Nah, mungkin ada rekan-rekan di sini yang ingin juga menyampaikan entah itu pengalamannya atau juga menyampaikan pertanyaannya terkait mungkin pernah ya mengalami mungkin ya, apakah wartawannya atau medianya juga pernah disomasi, kemudian juga pernahkah juga dituntut dilaporkan mungkin ya kepada aparat penegak hukum. Karena untuk saya sendiri gitu ya, media saya pernah kalau mendapatkan somasi itu sudah pastilah, walaupun tidak terlalu sering. Tapi ada beberapa rekan saya juga yang medianya langsung ya dilaporkan kepada aparat kepolisian pada saat itu. Ya, ini kejadian sekitar tahun 2020 lalu. Ya, dan ini oleh pihak kepolisian ditanggapi. Ya, sempat ada pemanggilan terhadap pemimpin redaksi dari media tersebut. Gitu ya. Ini artinya kan
bisa dibilang memang tidak seluruhnya aparat juga mengetahui atau memahami mengenai kesepakatan ya untuk tidak serta-merta menjadikan sebuah karya jurnalistik langsung ke dalam tindak pidana umum atau menggunakan undang-undang ITE tadi. Seperti itu ya. Ya ini sekedar berbagi pengalaman. Zaman ya. sudah berubah. Gimana? Ya. Kalau MUU kan cuma dua pihak. Kalau ini SKB juga melibatkan kejaksaan. Jadi kejaksaan pun tidak akan bisa P21. Karena jelas sekali gitu loh. Kalau MOU kan antara organisasi atau Dewan Pers dengan kepolisian. Kalau ini SKB melibatkan kejaksaan, jadi tidak akan mungkin bisa P21 suatu laporan. Karena di sini jelas sekali. Dan juga sudah ada Menko Polhukam juga sudah mengirimkan SKB ini ke Ketua Mahkamah Agung, dan itu juga sudah disebarkan ke setiap pengadilan tingkatan di bawahnya. Jadi ini jelas sekali gitu yang untuk ini ya. Memang sebelumnya undang-undang ITE belum dirubah, nah sambil merubah itu sudah ada rambunya, pedoman implementasinya jelas. Apa yang boleh, apa pencemaran atau tidak. Suatu pendapat, ya, itu ya nggak? Itu jelas sekali pedoman implementasinya untuk pasal 27 ayat 3 huruf C, ya. Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE jika muatan atau konten yang transmisikan, didiskusikan dan dapat hasil evaluasi atau sebuah kenyataan. Jadi ada 4 poin tuh dengar. Ya. Jelas di sini dikatakan ya, penilaian, menilai boleh. Ya kan? Bukan menuduh, ya menilai tidak sama dengan menuduh. Pendapat, kan pendapat, oh ya ini kurang baik pelayanan ini, ya kan? Itu kan pendapat. Atau hasil evaluasi, ya berdasarkan kinerja, berdasarkan beberapa kasus, ya kan, itu kan merupakan evaluasi. Atau memang kenyataannya lah, memang kenyataan ada oknum misalnya bermain kasar kayak kemarin Smackdown, ya kan bisa dipidana. Memang faktanya ada oknum melakukan Smackdown gitu kan. Nah itu kan di luar hukum. Nah itu yang kita harus bisa bedakan rekan-rekan pers. Apa yang merupakan adalah penilaian, evaluasi, pendapat atau suatu fakta, ya. Jadi jangan dicampur adukan. Ya, itu pendapat saya. Makasih. Dari Takalor. Ya, silakan. Saya bisa tambahkan. Memang saya katakan tadi, saya tambahkan tadi saudara kita, memang begitu, benturan begitu. Kita sebenarnya kan insan pers itu kan sebenarnya kan kalau kita mengacu di undang-undang, sebenarnya di Indonesia tercipta ini karena terlibat juga pers. Ya, terlibat pers. Tidak bisa memerdekakan Indonesia kalau bukan pers. Pada menurut saya. Ini ceritanya? Acara malam Binto, karena begini, ini biasa terjadi benturan antara petugas dengan insan pers. Kita insan pers, karena memang benar-benar insan pers, kita ikuti kode etik. Kita tidak bisa ini memberitakan tanpa ada sumber. Begini. Tapi akan sekarang ini, di situasi sekarang ini, akan pers itu bagaimana? Jadi makanya sekarang ini Dewan Pers bagaimana di bawah ini kita semua bagaimana kita bisa dilindungi undang-undang MU dengan Kapolri itu bukan istilahnya
kita mau ini tapi kena ada atasan itu. Tapi bagaimana kekuatan hukum pers itu, Dewan Pers dengan Kapolri, Presiden apa di situ. Oke. Hanya agak-agak lemah, saya katakan sekarang satu sekarang. Ya. Tapi kita tahu juga, kita tidak bisa memberitakan tanpa ada sumber. Tapi sekarang ranah hukum terbentur antara insan pers. Jadi saya mau ini insan pers ini karena bisa selaras dengan yang di atas, bagaimana Dewan Pers gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi dari peserta kita yang ingin menyampaikan ya atau memberikan pertanyaan terkait tadi sudah dipaparkan ya beberapa hal terkait dengan aspek hukum ya pada saat ini ya dengan diperkuat lagi oleh SKB tadi ya yang sudah seharusnya ini menjadi angin segar ya memberikan perlindungan untuk para insan pers seperti itu. Oke, ada lagi tadi? Ada yang ingin bertanya kembali? Pak. Ya, silakan. Saya boleh Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya ya langsung sama Bang Suki Sari ya. Ya. Pertanyaan saya begini. Tadi Bapak menjelaskan terkait dengan karya jurnalis atau pers. Itu bagaimana hukumnya? Jika produk berita atau link berita kita posting ke medsos di akun pribadi atau di media sosial lainnya. Sekali lagi pertanyaan saya Pak, bagaimana hukumnya, bagaimana aturannya jika ada link berita yang kita posting ke akun medsos. Nah, akun medsos itu akun pribadi. Ya, seperti yang saya alami sekarang. Itu saya membagi link berita topik terkini dengan judul terkait dugaan penyimpangan dana desa. Saya bagi ke akun pribadi saya di Facebook. Nah, itu bagaimana menurut Bapak? Apa saya melanggar atau bagaimana? Karena kemarin waktu saya di kepolisian, saya sempat mendapat undangan di sana, itu bahwa saya diduga melanggar Undang-Undang ITE. Karena link berita teman saya posting ke akun Facebook saya. Sementara dalam isi berita itu bukan menuding, tapi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Jadi saya sepakat dengan Bang Saifudin Takalar ini, kemana undang-undang pers? Di mana perannya Dewan Pers melindungi insan pers? Ya. Bagi kan semua lembaga negara, swasta, sepengetahuan kami, maaf Pak, itu saya rasa mitra Pak. Demikian untuk sementara, mohon maaf jika ada kalimat. Ya, oke, terima kasih. Ya, mungkin bisa langsung dijawab, Bang Dan, terkait pertanyaan tadi, yang memposting link berita di media sosial. Ini bagaimana secara hukum? Seperti yang saya jelaskan tadi, SKB Undang-Undang ITE kan sudah menjelaskan untuk kepentingan pemberitaan internet yang dilakukan institusi pers itu kan bukan institusi pers, karena kalau link pribadi, sekali lagi di sana sudah ada pedoman implementasinya. Ya, kalau yang dilakukan institusi pers tidak akan kena, karena akan berlaku Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Maka tulislah berita
melalui institusi pers. Kalau itu kan akun pribadi. Nah, kalau akun pribadi kembali ke isinya. Isinya yang tadi yang saya bilang huruf C. Pedoman implementasi undang-undang delik muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3. Jika muatan yang ditransmisikan itu berupa penilaian, isinya penilaian bukan merupakan pendapat, hasil evaluasi atau kenyataan. Nah, kenyataan bukan. Kalau kenyataan kan enggak. Kalau belum diadili kan belum kenyataan. Oleh karena itu hati-hatilah. Kan sudah ada rambunya di sini. Ya. Tapi kalau misalnya link berita itu menyatakan bahwa diduga ya kepala desa ya melakukan korupsi anggaran misalnya. Nah, itu kan sudah menduga, ya kan? Kecuali di sana pendapat, oh iya, ya. Harusnya kalau anggaran bisa membangunnya terbesar. Itu adalah pendapat. Berbeda kalau di si Anu kepala desa itu diduga melakukan ini. Nah, itu kan sudah bukan pendapat. Sudah menduga atau menuduh. Jadi hati-hati. Walaupun link tidak akan dilindungi undang-undang pers karena kan bukan pemberitaan melalui pers pribadi dan link beritanya isinya nggak sesuai. Itu loh. Jadi rekan-rekan itu harus cerdas, ya. Makasih. Ya. Oke, sedikit Abang Da. Ini kan kalau kita melihat memang sekarang ini di masyarakat, apabila Abang juga memantau media sosial gitu ya, ini banyak sekali yang melampirkan link berita di akun media sosial pribadinya gitu ya, dan ini berbagai macam topik gitu, dari mulai berita yang landai-landai saja hingga ke berita kasus ya, tanpa disertakan opini dari si pemilik akun tersebut. Nah, apakah ini juga bisa tadi berubah gitu ya, bahwa si penyebar link ini bisa juga terkena undang-undang ITE tadi, bukan diperlakukan sebagai karya jurnalistik karena diposting di media secara pribadi. Karena kalau kita lihat kenyataannya sekarang, hampir setiap saat ini banyak masyarakat yang melampirkan link berita ya sebagai referensi mereka untuk mendapatkan informasi, dan sekaligus juga ada yang memberikan opininya. Ini bagaimana? Itu jelas bisa kena kalau bukan pers atau institusi pers. Kan pribadi bukan institusi pers. Jadi tidak bisa berlaku Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Namanya juga pribadi. Itu satu. Kedua, walaupun yang disertakan ini memang itu adalah link dari web medianya, Bang. Oh iya, tetap bisa. Kenapa? Itu namanya turut serta. Ya kan? Medianya kena, ini kena. Masalahnya kan dia kan belum tentu isinya benar, kecuali kita udah yakin isinya ada tentang penilaian, ya kan, tentang pendapat atau hasil evaluasi atau memang fakta, ya kan, yang saya katakan loh. Ada oknum polisi ketika mahasiswa demo melakukan smackdown sehingga menyebabkan mahasiswa tersebut terluka atau pingsan. Itu kan fakta. Nah, itu nggak masalah. Tapi kalau mengatakan si X atau polisi X melakukan smackdown sehingga mati, itu kan nggak benar. Nggak ada yang mati kok. Ya, fakta beda dengan sesuatu yang nggak benar. Itu jelas sekali menurut saya. Ya, terkait apabila kita menemukan satu penyimpangan misalnya, ini bukan terkait dengan video yang sudah viral misalkan atau apa, tapi memang katakanlah ada rekan kita yang menemukan penyimpangan anggaran dana desa misalnya.
Jadi ada anggaran dana desa yang diselewengkan katakanlah gitu oleh aparat desa. Kemudian juga kita tentunya juga memegang bukti dan narasumbernya. Nah, kemudian kita juga menuliskan berita dengan kalimat awal adalah diduga, misalnya seperti itu, gitu ya. Itu kan diduga ini kan bisa benar, bisa tidak juga. Nah, menurut Abang sendiri, apabila kita menemukan temuan seperti itu, yang baik itu bagaimana penulisannya? Ya, apabila kita menemukan penyimpangan, bukti sudah kita dapatkan, narasumber juga sudah kita dapatkan. Nah, untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, bagaimana bentuk judul dari berita tersebut apabila kita ingin menuangkannya dalam sebuah karya jurnalistik? Nah, itu yang menarik. Sekarang kan suatu anggaran ada namanya daftar isian proyek atau apapun lah namanya lah. Misalnya anggaran itu untuk melakukan, misalnya dana itu untuk membuat saluran air. Nah, ada nggak buktinya dulu buat saluran air? Tapi kenyataannya tidak. Nah, itu yang harus ditampilkan. Bukan dibilang, oh kepala desa X diduga melakukan ini nih, tanpa ada pembanding. Tanpa ada fakta bahwa sebenarnya anggarannya untuk apa. Oke. Untuk mencegah itu ya harus sampaikan bahwa anggaran itu seharusnya untuk ini sesuai dengan ya kan RAPD atau APD ya kan sudah dikucurkan memang pertujuannya untuk itu, tetapi kenyataannya atau diduga tidak lakukan sehingga timbullah kerugian atau patut diduga akan timbul kerugian. Jadi lengkap sehingga tidak akan lagi terjadi seperti yang dimaksud gitu. Ya, tapi pada saat disampaikan di tulisan kita ada dugaan, katakanlah diduga misalnya terjadi penyimpangan terhadap anggaran dana desa misalkan, itu kita bisa menuliskan bisa menuliskan judul atau headline seperti itu ya, tidak masalah selama memang ada pembanding atau ada fakta yang kita dapatkan. Ya? Iya, selama kita sudah tahu anggaran itu sebenarnya untuk membuat saluran, tetapi anggarannya tidak buat saluran. Misalnya akhirnya dia buat bancakan. Ya, tidak apa-apa ya, seperti itu. Jadi tidak usah khawatir selama memang ini berdasarkan. Nggak usah khawatir kalau memang sudah jelas anggarannya turun karena apa, gitu kan? Ya. Siap. Jadi rekan-rekan sekali lagi tidak usah khawatir nih, selama kita memang memberitakan sebuah fakta ya. Jadi bukan sekedar rumor, bukan sekedar katanya, tapi kita juga memiliki data dan juga sumber yang betul-betul valid ya, betul-betul berkompeten seperti itu. Oke, ada lagi membela diri bukan hanya karena ditulis diduga sudah selesai. Harus bisa buktikan ini loh anggarannya turun buat bikin saluran. Tapi dia tidak lakukan, salurannya di mana, tapi uang udah cair, ya kan? Nah, itu yang dimaksud di dalam tadi ya pedoman undang-undang kita itu, pedoman implementasi pasal 27 ayat 3 huruf C, ya. Klien pendapat hasil evaluasi atau suatu kenyataan itu bukan pencemaran nama baik, tapi kalau tanpa itu ya tiba-tiba menulis sesuatu tanpa ada dasar ya pencemaran. Namanya rekan, pencarian informasi itu penting sehingga menulisnya lengkap. Dan rekan-rekan pers ini baik online maupun media cetak itu sangat penting, dan kita mengawal aparat dan oknum-oknum yang nggak benar gitu. Oke. Ya, ada lagi untuk yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Takalar, Bang. Iya. Begini. Mohon maaf dulu. Tadi pertanyaan saya begini. Katakanlah link beritanya Pak Saifuddin. Saya bagi
ke akun medsos saya, tapi profesi saya juga wartawan, lain media ini. Lain media, itu maksud saya tadi. Bagaimana hukumnya itu Pak Suki? Ya. Mohon penjelasannya Pak. Kan saya sudah Bukan berita saya, bukan. Kalau bukan berita kalian, bukan dari institusi per, berarti kan kembali ke tanggung jawab pribadi. Ya, bukan institusi pers lagi, nggak bisa dipakai. Sekarang kembali lagi, isinya sesuai nggak? Apabila isinya tidak memenuhi kriteria yang tadi yang huruf T, pendapat, ya kan, penilaian, ya kan. Nah, itu yang harus ikut dipertanggungjawab. Ya, jadi kembali lagi kepada isi beritanya tadi, apakah memang ini bermuatan hal-hal yang sifatnya memang ya. Demikian ya pemaparan dari narasumber kita terkait dengan infrastruktur ya dari abang kita Bang Donke Kavi. Ya memang ini untuk spesialis di infrastruktur ya. Mungkin rekan-rekan ada yang ingin disampaikan atau dari pemaparan tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita yang berikutnya ini yang ketiga. Kami persilahkan. Ya, apakah ada? Oke. Ya, sedikit saja, Abang, apakah ini juga berhubungan atau tidak? Tapi paling tidak kalau untuk rekan-rekan, saya menyoroti memang pembangunan infrastruktur di beberapa daerah yang pure biasanya menggunakan anggaran negara seperti APBD ya, baik itu APBD provinsi maupun juga APBD kota atau kabupaten ya, yang terkait dengan infrastruktur. Ini pada saat kita menemukan adanya ya ketidaksesuaian proyek infrastruktur, baik itu terkait dengan teknis pelaksanaan proyeknya ya, misalkan saja nih seharusnya volumenya sekian ya, menggunakan bahan kualitas A misalnya, tapi mereka menggunakannya misalkan kualitas B atau misalnya kualitas C gitu ya. Nah ini kan sebetulnya sudah menjadi tugas dari para jurnalis juga untuk sosial kontrol dan mengawasi proyek-proyek tersebut agar sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, karena ini biasanya menyangkut proyek-proyek yang cukup vital ya, seperti misalnya pembangunan jalan, kemudian juga jembatan, kemudian juga TPT misalnya seperti itu. Nah, ini bagaimana nih menyikapi adanya proyek-proyek yang menggunakan anggaran negara ya, yang pelaksanaannya ada ya, mungkin ada, walaupun saya tidak menyebutnya banyak, tapi ada yang kita dengar dan juga kita baca dan kita dapatkan bukti bahwa proyek tersebut menyalahi spesifikasi atau aturan yang berlaku seperti itu. Mungkin ada tanggapannya dari Abang? Ya, terima kasih. Justru itu sangat relevan sekali ya Bang ya, jadi memang monitoring and evaluation itu jadi di setiap pembangunan gitu ya ada semacam monitoring evaluation yang bisa dilakukan oleh ya konsultan pengawasnya gitu ya. Biasanya ada konsultan pengawas, dan yang paling powerful itu adalah stakeholder dari media. Nah, ini media ini untuk bagi para pelaku pembangunan itu bisa menjadi kawan dan juga bisa menjadi lawan, Bang. Jadi biasanya kalau bisa jadi kawan, bisa jadi kawan dan bisa jadi lawan. Kalau misal tergantung posisinya kita gitu ya. Tergantung posisinya kita. Kadang-kadang kita kalau misalkan terlalu terbuka kepada media gitu, kadang bisa jadi backfire. Tapi kalau misalkan kita
kalau misalkan proyek ini bagus dan proyek ini apa namanya bisa memiliki nilai ekonominya tinggi ya, yang seperti proyek-proyek sosial gitu, proyek rumah sakit katakanlah, memberikan semacam kesehatan gratis gitu kepada masyarakat. Nah, itu media jadi kawan tuh kalau kayak gitu. Kalau proyek-proyek mangkrak itu media jadi lawan tuh kayak gitu. Jadi betul Bang, saya setuju bahwa harus ada mekanisme pengawasan sosial, dan itu harus ketat, dan saya rasa ini pers juga ya, insan-insan pers harus membentuk suatu keahlian-keahlian khusus Bang, keahlian-keahlian khusus untuk untuk mengawal ini gitu ya. Jadi dia harus mengerti bagaimana proyek itu berjalan, pembangunan di Indonesia itu berjalan, harus seperti apa. Itu tuh perlu gitu, skill-skill pengetahuan seperti itu perlu dipertajam sehingga sosial monitoring itu bisa berjalan gitu ya. Nah, tapi sekarang saya sedikit menyoroti bahwa kerjasama pemerintah badan usaha itu adalah merupakan suatu solusi gitu ya, di mana intinya adalah sharing risk ya, jadi pembagian risiko, di mana kalau misalkan di APBN gitu ya, untuk pembangunan infrastruktur APBN itu semua disiapkan oleh pemerintah. Jadi ketika swasta melakukan kesalahan gitu ya, dia akan selalu menyalahkan pemerintahnya gitu ya, bahwa ini speknya kan yang bikin dari pemerintah. Berarti salahnya itu salah pemerintah gitu. Nah, kalau misalkan kalau di KPBU adalah performance based, di mana pemerintah menginginkan sesuatu hal yang ini, dan yang membuat bill of quantity, desain, semua itu adalah swasta. Jadi kalau misalkan ada risiko desain, risiko konstruksi, dan menyebabkan permasalahan konstruksi atau permasalahan sosial, itu pemerintah bisa langsung menyalahkan swastanya. Jadi, dan itu adalah risiko harus ditanggung oleh swasta gitu. Nah, risiko yang ditanggung oleh pemerintah itu apa? Hanya risiko politis, hanya risiko pergantian regulasi. Kalau misalkan ada regulasi yang diganti dan merugikan swasta, itu pemerintah harus intervensi di situ. Gitu. Jadi itulah bedanya. Sekarang tren pembangunan itu di-shift kepada swasta, karena risiko yang ditanggung itu kita alihkan ke swasta gitu. Jadi ya di samping itu peran media juga sekali lagi penting untuk ditingkatkan, dan insan-insan media juga harus memiliki ekspertis khusus untuk isu-isu spesifik gitu ya, seperti pembangunan infrastruktur ini. Saya rasa demikian abang kita, Bang Yusdiansa. Iya, oke. Terima kasih. Ya, mungkin ada di sisa waktu kita ingin ditanyakan kembali kepada narasumber kita pada malam hari ini. Ya, mungkin bisa disampaikan. Mungkin ada kesempatan, Bang. Bukan mempertanyakan, tapi menambah ya, sedikit. Langsung saja, Bang. Begini, kita ini kan insan pers kan kontroversial. Sebagaimana tadi kita katakan, ya, memang tantangan untuk ke depan memang benar-benar kita harus hadapi. Jadi memang sebagai insan pers memang harus dituntut untuk berproses. Karena
banyak tantangan untuk ke depan begini. Jadi harus memang kita ikut di kode etik. Untuk ke depan memang tentang tambah tahun tetap tantangan makin bermunculan. Makanya saya katakan, kalau menurut saya, bagaimana insan pers untuk ke depan harus kuat. Terutama organisasi, Bang. Organisasi itu. Organisasi. Baik organisasi PWI, bagaimana untuk bisa mempayungi semua wartawan, baik di pusat, baik di daerah, itu. Mungkin itu tambahan, Bang. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, sedikit juga nih saya ingin menanyakan ya kepada narasumber kita, Bang Dr. Kavi ya. Ini beberapa rekan dari media menemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi pembangunan gedung sekolah atau RKB, ya ruang kelas baru di salah satu daerah, dari mana sumber anggarannya adalah APBD, ya. Yang ditemukan adalah dari mulai penggunaan bahan yang tidak menggunakan SNI di beberapa bagian yang sangat krusial, ya, kemudian juga penggunaan bahan bangunan juga yang di bawah spesifikasi seharusnya. Nah, pada saat kita mengkonfirmasi ya ke beberapa rekan juga dan kepada beberapa dinas, ini kabarnya memang ada SKB. Ya, saya lupa apa SKB-nya antara siapa saja waktu itu, hanya mengatakan bahwa ini untuk penyimpangan dalam hal spesifikasi itu tidak bisa dilakukan LP atau tidak bisa dipidanakan karena adanya SKB tadi. Jadi hanya bisa dilaporkan kepada dinas, di mana nanti si konsultan pengawas maupun juga kontraktornya ini akan diberikan sanksi ya, berupa dia tidak akan lagi diberikan proyek untuk tahun berikutnya, ataupun juga bisa dengan pembongkaran dari proyek tersebut. Ini apakah memang seperti itu? Apakah yang terbaru memang ada ketentuan seperti itu, Bang, terkait dengan pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, khususnya sekolah ini? Iya, iya, Bang. Jadi untuk pembangunan infrastruktur pendidikan sekolah itu kita harus melihat peraturan perundang-undang di bidang pendidikan. Jadi spek apa aja untuk bangunan gedung gitu ya, itu untuk bangunan gedung pendidikan itu apa aja itu ada di peraturan Diknas gitu ya. Lalu untuk strukturnya dan bahan-bahannya itu kita harus cek peraturan PUPR. Nah, biasanya untuk pengadaan-pengadaan yang didanai oleh APBN atau APBD itu semua harus sesuai bahan-bahannya harus pakai bahan-bahan dengan SNI gitu ya. Dengan esensi. Tapi memang ada pengecualian jika memang di tempat-tempat tertentu bahan-bahan yang sudah ada SNI-nya tidak kompatibel. Jadi kita juga harus cek SKB yang tadi. Terus terang saya belum lihat yang SKB demikian, dan kita juga harus cek ke dinasnya apakah benar demikian atau itu hanyalah ini semata dia ngeles semata gitu ya. Yang pasti kita negara hukum, kita harus cek peraturan perundang-undangan. Nah, saya rasa teman-teman kalau misalkan nanti mau menulis hal demikian, itu juga saya sarankan harus ada yang mengerti hukum, di mana sebelum menulis peraturan perundang-undangan yang terkait juga harus di-quote gitu ya, juga harus dicantumkan referensinya. Jadi kita tidak sembarang ngomong, tapi yang ngomong adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu.
Nah, jadi saya rasa SKB itu mungkin ada, tapi kita harus dicek dan di legal ya, di hukum. Ingat ada prinsip presumption of innocent gitu ya. Jadi ada prinsip kita tidak boleh menganggap seseorang bersalah gitu ya tanpa membuktikannya gitu ya. Jadi saya rasa sebelum bertindak, sebelum menulis atau melaporkan, memang kita butuh kuat dulu nih pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa, di bidang konstruksi dan sebagainya, sehingga rekan-rekan rekan-rekan media pun tidak bisa dibohongin gitu ya sama pejabat gitu ya, yang kadang-kadang pejabat juga banyak lesnya dan entah dia banyak juga dia nggak paham mengenai peraturan yang dia buat sendiri dan dia melanggar sendiri gitu. Jadi memang harus ada check and balance dari social control gitu. Saya rasa demikian. Ya, siap. Terima kasih. Memang terkait dengan dengan aturan, kemudian juga baik itu perundang-undangan maupun juga pedoman pengerjaan proyek dari PUPR ini sudah dipelajari, dan memang seperti yang Abang katakan tadi, untuk penggunaan SNI ini diwajibkan ya untuk pembangunan objek-objek vital yang menyangkut juga keselamatan ya, ataupun hal-hal yang memang sifatnya sangat urgent ya, termasuk fasilitas vital bagi negara seperti itu. Kemudian juga untuk buktinya ini sangat terpampang dengan jelas gitu ya, bahkan salah satunya sudah dibawa ya, baja ringannya, kemudian juga atapnya, kemudian juga pembungkus untuk semen dan segala macamnya. Jadi seperti itu ya, artinya silakan tadi rekan-rekan bisa menuliskan temuan tersebut, hanya memang di garis bawahi tadi kita harus juga memahami aturan perundang-undangannya, kemudian juga bagaimana prosedur-prosedurnya agar dalam penulisan itu memang betul-betul sesuai ya dengan aturan perundang-undangan. Jadi pada saat kita menganggap ada penyimpangan, kita sudah punya bukti-bukti yang cukup. Kembali lagi tadi bahwa kita sebagai media, sebagai social control harus memberitakan sesuatu berdasarkan fakta dan juga sesuai dengan aturan yang berlaku dari apa yang kita sikapi tersebut. Mungkin seperti itu ya. Oke. Ada lagi terakhir sebelum kita akhiri diskusi kita malam hari ini. Oke. Ibu Analisa sudah kembali nih, host kita ya yang malam hari ini masih seger aja nih ya. Iya, sudah harus malam seger, tetap fresh. Iya. Oke, silakan Mbak Analisa, kita sudah hampir di penghujung acara. Saya persilakan. Baik, wah luar biasa, sangat menarik diskusi kita pada malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber, pada Ibu dan Bapak moderator juga, Pak Yusdiansyah, penyelenggara acara webinar ini, Bapak Insinyur Dr. Dodi M. Judi, Bapak Zainal, Bapak Ongki, yang mungkin tadi di awal saya belum sebutkan, mohon maaf, dan para rekan-rekan media yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Mungkin webinar pada malam hari ini selesai. Semoga ilmu yang tadi dipaparkan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya pribadi, Analisa, mohon maaf jika ada salah penyebutan gelar atau nama yang kurang lengkap dan lain-lainnya. Baik, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.